Ya, berita dari Malaysia mengabarkan skuad Indonesia belasah Filipina tanpa belas kasihan. Tidak dikasih ampun, Timnas Indonesia U19 pesta gol saat melawan Timnas Filipina U19 di Piala AFF U19 2024. Garuda Muda menang 6-0, dengan Jens Raven bikin gol. Gol didapat lewat Bres Iqbal Dwi Jangge dan Arliansyah Abdul Manan serta Kadek Arel masing-masing 1 gol. Di babak kedua, Indonesia bisa menambah 1 gol lewat Arliansyah dan Jens Raven, yang menjalani debutnya, juga bikin gol. Skor 6-0 menjadi hasil akhir pertandingan. Begini komentar Malaysia Vietnam Thailand atas hasil itu. Mereka menyebut Filipina tim lemah. Alasan Indonesia bisa menang besar pada laga itu, Filipina bermain tidak baik. Negara tetangga ASEAN sepertinya tidak terima dengan kemenangan besar Indonesia. Begini cuplikan komentar kemenangan Timnas U19 Indonesia melawan Filipina. Jens Raven berhasil mencetak gol perdana bersama Timnas U19 setelah menerima umpan dari Rizky Afrizal. Gol tersebut sekaligus menjadi pelengkap kemenangan Indonesia menjadi 6-0 melawan Filipina. Duet Coach Sintayong dan Timnas Indonesia nampaknya berdampak besar pada kondisi psikis para pelatih Korea yang juga menangani Timnas di ASEAN. Ya, terbaru ada pelatih Malaysia Kim Pan-gon yang secara mengejutkan memutuskan mundur dengan alasan pribadi. Dan bahkan sebelum Kim Pan-gon juga ada mantan pelatih Vietnam Park Hang-seo yang berkali-kali menolak untuk melatih Vietnam lagi dengan alasan yang tidak diketahui. Dan bila kalian melihat secara fakta di atas lapangan, kedua pelatih ini nampaknya sadar jika setiap pencapaian atau kegagalan mereka selalu dibandingkan oleh fans timnas mereka dengan capaian dari Coach Sintayong yang melatih timnas Indonesia yang sedang on fire. Dan hal ini jelas membuat pelatih manapun bakal tak nyaman, terlebih mereka sama-sama dari Korea dan punya track record persaingan saat dulu menangani timnas Korea. Wah, kasihan juga ya sob, dua pelatih saingan Coach Sintayong ini targetnya mungkin besar, tapi federasinya gak bisa mendukung. Apa pendapatmu? Silahkan beri komentar. Ya, berita dari Malaysia mengabarkan skuad Indonesia belasah Filipina tanpa belas kasihan. Indonesia berhasil menang semalam dengan skor 6-0 melawan Filipina U19, yang mana Filipina sendiri menggunakan pemain dwi paspor kebanyakan, dan Indonesia berhasil menang 6-0. Dan di laga lainnya, Timor Leste berhasil menang melawan Kamboja dengan skor 3-2, di mana Timor Leste memporak-porandakan Kamboja U19 sehingga mereka bisa menang dengan skor 3-2. Padahal di laga uji coba, Kamboja pernah bermain imbang melawan Malaysia 2-2. Namun apalah daya, mereka kalah melawan Timor Leste. Menarik kita tunggu gimana performa Timor Leste ke depannya. Indonesia sendiri tergabung di grup A dengan Kamboja, Filipina, dan Timor Leste. Sedangkan beberapa negara lainnya seperti Vietnam, Australia, Myanmar, dan Laos tergabung di grup B, serta Thailand, Malaysia, Singapura, Brunei tergabung di grup C. Sangat menarik AFF U19 ini karena ada beberapa tim kuat seperti Australia, Vietnam, dan Thailand yang bakalan memperebutkan Piala AFF U19. Gimana menurut pendapat teman-teman? Tulis di kolom komentar. Let's go! Ayo ngaku, siapa kemarin yang ragu sama tim ini karena kalah terus? Tuh, sekarang dibuktikan tuh. Walaupun cuma sekelas AFF sih. Kemarin kalah terus, kok sekarang bisa bagus gitu ya mainnya? Kenapa coba? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Bantai Filipina 6-0. Awal yang spektakuler oleh Timnas Garuda Muda U19 yang mampu menang 6 gol tanpa balas menghadapi Filipina. 6 gol tersebut diciptakan oleh 4 pemain yang berbeda. Yang menarik, 2 center back kita, Iqbal dan Kadek Arel, masing-masing bisa mencetak brace. Gol-gol kita terutama didominasi oleh pemanfaatan crossing datar yang tidak dapat diantisipasi dengan baik oleh Filipina. Ini dilakukan berulang kali oleh timnas kita yang secara keseluruhan menunjukkan dominasi yang layak atas Filipina.
Bagi Jas Raven, dia sebagai striker mencetak gol pertamanya untuk meningkatkan kepercayaan diri. Pertandingan selanjutnya melawan Timor Leste dan Kamboja bisa dimanfaatkan untuk memperkuat kepercayaan diri tim kita. Kemenangan besar dalam semua pertandingan akan meningkatkan moral tim, mengingat relatifnya mudahnya grup ini tanpa lawan berat seperti Thailand atau Vietnam. Meskipun demikian, masih ada aspek yang perlu dievaluasi, terutama dalam pengambilan keputusan di daerah kotak penalti yang perlu lebih dipoles dan lebih efektif. Variasi serangan juga perlu ditingkatkan. Selamat untuk Timnas Garuda Muda atas penampilan gemilangnya, meskipun masih ada ruang untuk peningkatan. Luar biasa guys, luar biasa. 6-0 guys. Memang persembahan yang terbaik untuk Timnas Indonesia. Dan yang hebatnya guys, Jens Raven score guys. Memang kalau aku nak bahas full guys untuk game ini dekat YouTube guys, YouTube Bola Good. Nah, kalau kalian sudah subscribe di YouTube Bola Good lah. Tapi terus balik pada topik asal, kita membahas game ini 6-0 guys ya. Jangan pada Iqbal, Ariel dan Jens Raven. Ada lagi guys 6-0 kan. Iqbal 2. 6-0. Yang satu siapa lagi? Aku lupa guys. Jens Raven score. Memang betul-betul Timnas Indonesia bermain yang sangat bagus. Kalau aku lihat kan 90 minit, tapi ada juga lah kekurangannya dari segi defense, midfield pun juga ada mistake-mistake yang kecil-kecil itu ya nanti mungkin akan diperbaiki lah. Tapi 6-0 kita menang, alhamdulillah. Dan aku harap Timnas Indonesia teruskan dengan prestasi mereka sekarang ni, mendapatkan kemenangan. Dan insyaAllah guys, Piala AAF U19 ini mungkin milik kita guys. Aku itu sahaja video kita kali ini. Assalamualaikum amigos. Hello Garuda friends, Jens here. Amazing atmosphere at the Gelora Bung Tomo Stadium. I'm very happy with my first goal for the Indonesian team. I keep watching us this tournament. Thank you. Yeah. Sepak bola Indonesia sedang naik daun dengan kemenangan di tim senior maupun junior. Tapi sepak bola Malaysia justru sering kalah, dan kemarin ditinggal pelatihnya Kim Pan-gon. Ia memutus kontrak dengan alasan pribadi. Indonesia dah nak ke Piala Dunia, kita duk tukar jurulatih. Bila dengar cerita ni, saya rasa ramai peminat bola sepak di Malaysia ni rasa sedih. Saya tak cakap Pan-gon tu bagus sangat, tapi saya rasa sejak dia pegang, peminat-peminat bola sepak Malaysia ni rasa macam excited balik. Kalau nak ikutkan, sebenarnya banyak momen manis kita dengan Pan-gon ni. Untuk saya, momen kita layak ke Piala Asia secara merit. Ini memang satu kerugian yang sangat besar, geng. Dalam 2 tahun Kim Pan-gon memimpin skuad kebangsaan, dia telah membawa kita dari ranking FIFA 154 ke 135. Antara semua jurulatih kebangsaan sebelum ini, beliau mempunyai peratusan kemenangan yang paling tinggi, iaitu 57%. Sejujurnya, adakah Harimau Melaya main bola sepak yang terbaik dalam 2 tahun ini? Tidak. Nah, itu dia kemenangan besar Timnas Indonesia U19 atas Filipina.